Bab yang selanjutnya, bab fi bayani kasrati turukil khair. Bab ini menjelaskan betapa banyak cara kita mendapatkan kebaikan. Jadi, kalau Anda baca kitab Riyadhus Shalihin, ini adalah bab yang amat sangat banyak hadisnya. Nanti ada bab yang hadisnya cuma 2, ada yang cuma 5, ini sampai puluhan teman-teman. Karena judul babnya aja bab yang menjelaskan banyak jalan kebaikan. Harus banyak hadisnya. Kalau hadis sedikit lah katanya banyak, kok cuma dikit. Ini gambaran bahwa untuk menjadi baik itu banyak banget caranya dan tidak perlu satu. Kita baca ya. Ya, ayatnya dulu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang kedua, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Ini mirip teman-teman bunyinya. Nah, terjemahnya mirip ya. Kebaikan apapun yang kamu lakukan pasti Allah tahu. Teman-teman, berbuat baiklah. Mau orang tahu atau tidak, yang penting Allah tahu. Jadi nggak perlu sedekah itu. Guys, itu ada orang miskin guys. Ya kasihan sih, ya Allah, itu kayaknya dia belum makan dari kemarin. Kebetulan kita hari ini nggak usah begitu. Kalau ada yang begitu silakan saja. Tapi ada yang begitu silakan, nggak begitu silakan. Nanti kalau saya berbuat baik nggak ada yang tahu gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting Allah tahu. Jadi motivasi kita berbuat baik itu karena Allah selalu tahu. Asik itu teman-teman. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan kalau kebaikan kita sangat kecil, remeh, Allah pasti tahu. Allah pasti menghargai. Asik banget kita itu. Ya Allah, terima kasih ya. Betapa banyak orang baik yang belum dipuji di dunia, di akhirat Allah akan berikan kebahagiaan. Betapa banyak orang jahat yang di dunia nggak ada yang balas karena takut, di akhirat dibalas sama Allah. Asik hidup kita itu. Makanya motivasi kita menjadi baik ya ayat ini. Motivasi kita menjadi tidak jahat ya ayat ini juga. Karena baik atau buruk pasti ketahuan sama Allah. Baik, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qol qultu ya Rasulullah ayul a'mali afdal. Abu Dzar bilang, Nabi, amal apa sih yang paling utama buat saya dan mungkin orang-orang yang kayak saya gitu. Karena nanti pertanyaan ini diajukan oleh sahabat yang lain, jawabannya beda gitu ya. Nabi ditanya perbuatan yang paling utama apa, nanti jawabannya bisa beda. Karena tergantung juga yang bertanya. Misalnya kalau laki-laki nanya ke saya, kira-kira perbuatan apa yang terbaik buat saya? Menjadi suami yang baik. Lalu perempuan nanya kepada saya, Ustadz, perbuatan apa yang terbaik buat saya? Menjadi suami yang terbaik. Ya nggak bisa begitu. Lah perempuan menjadi suami. Kan berarti jawaban juga harus melihat konteksnya. Nah, Abu Dzar tanya Nabi, amalan apa yang paling utama? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Beriman, kita punya. Wal jihadu fi sabilillah. Insyaallah kita punya. Kan jihadnya perang, Pak. Kan lagi nggak perang. Kalau nggak perang, jihadnya bukan perang. Jihadnya siap-siap kalau perang. Sekarang kita sedang siap untuk perang. Qultu ayu riqabi afdol. Ini zaman dulu ada budak. Kalau saya mau memerdekakan budak, yang gimana yang paling utama? Kata Nabi, qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Yang paling bagus budaknya yang paling mahal. Jadi kalau kita mau memerdekakan budak, tapi udah nggak ada budak sekarang ya. Qultu fa illam af'al qala tu'ainu sani'an aw tasnaul li akhraq. Qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Nabi, kalau saya udah nggak kuat melakukan kebaikan gimana? Pengen melakukan ini udah nggak kuat. Ya namanya udah sepuh misalnya. Qala takuf usyarroka anin nas fa inna sadaqatun minka ala nafsik. Yang penting jangan ganggu orang, jangan resek, jangan zalim. Itu adalah kebaikan buat dirimu. Jadi bagi orang-orang yang masih kuat kayak Anda ini, bisa melakukan banyak hal untuk mendapat kebaikan. Ada lingkungan kotor, Anda bersihin. Banyak yang bisa Anda lakukan karena Anda masih punya tenaga. Tapi kalau sudah sepuh, jangan saya sepuh. Saya masih muda, teman-teman. Teman-teman Anda kan saya ini. Kalau sudah sepuh, yang penting jangan ganggu saya. Jadi kalau ada anak muda melakukan apa, ya kita cuma doakan mudah-mudahan bawa maslahat, bawa kebaikan. Enggak kemudian kita, kamu tuh enggak bisa. Jangan mengganggu, sudah bagus itu. Kalau nggak bisa bantu, jangan ganggu. Kalau nggak bisa nolong, jangan ganggu. Kalau nggak bisa ngasih, jangan. Apa kalau nggak bisa ngasih? Jangan ngambil gitu.
takuf syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jangan ganggu orang, itu sudah sedekah yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah tidak punya kemampuan melakukan kebaikan. Baik. Hadis yang kedua, Nabi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah wa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahu Muslim. Tiap hari kita harus bersyukur atas segala sendi yang ada di tubuh kita. Ada banyak sendi, teman-teman. Ini jari kita bisa nekuk karena ada sendinya. Dengkul bisa nekuk, ada sendi. Leher bisa nekuk, ada sendinya. Kita harus bersyukur dengan cara bersedekah sejumlah sendi itu. Wih, banyak dong, kata Nabi. Kemudian membaca tasbih sedekah, membaca hamdalah sedekah, membaca la ilaha illallah sedekah, Allahu Akbar sedekah, nyuruh orang berbuat baik sedekah, melarang berbuat buruk sedekah, dan supaya lebih gampang cukup sholat 2 rakaat di waktu duha. Maka teman-teman sekalian, kalau orang awam itu sholatnya 5 waktu. Buat santri itu nggak boleh 5, tapi 8, teman-teman. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, plus witir, qiyamul lail, qobliyah subuh, sama duha. Oh, jadi 9. Jadi 9, teman-teman. Nggak boleh kita cuma segitu. Baik, bagi kita itu sholat duha itu bukan lagi kewajiban, tapi hal yang menyenangkan gitu. Kira-kira ya. Itu bagian dari cara kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dengan cara 2 rakaat duha. Ini nikmat, teman-teman. Karena kita harus membayar banyak, tapi kata Allah cukup 2 rakaat aja. Enak banget itu ya. Enak banget. Kayak misalnya Anda itu sewa apartemen, harusnya bayar 2 juta sebulan, tapi kata pemiliknya udah cukup 2 rakaat. Enak banget Anda itu. Jadi sebenarnya Tuhan sangat baik pada kita. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk mengapresiasi semua yang kita terima, nikmat yang kita terima. Dan Tuhan memberikan kita tadi itu 2 rakaat duha yang sangat gampang. Baik. Ini artinya apa? Untuk mendapatkan kebaikan itu nggak pakai modal bisa. Baca subhanallah sedekah ya. Subhanallah sedekah juga itu. Baca la ilaha illallah sedekah juga. Nah, ini hadis selanjutnya ini yang menurut saya menarik. Wa anhu, dari Abi Dzar juga, anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba al-dusu bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa fi buti ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha shadaqah ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Wa Muslim. Ada orang-orang miskin datang ke Nabi. Nabi, kami ini yang datang ini maksudnya ya, ini miskin. Pengen juga kayak orang kaya. Orang kaya enak. Kami sholat, mereka sholat. Kami baca tasbih, mereka baca tasbih. Tapi mereka punya duit sehingga bisa sedekah. Kami nggak bisa. Terus kata Nabi apa? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah sudah memberikan sedekah buatmu? Buat orang-orang miskin bisa sedekah, bukan mengeluarkan uang, tapi dengan melakukan kebaikan, baca tasbih, amar ma'ruf, itu sedekahnya. Bahkan kata Nabi, wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan kalau ada suami lalu berbuat baik pada istrinya, itu berpahala. Atau istrinya berbuat baik pada suaminya, itu berpahala. Berbuat baik itu dalam tanda petik, teman-teman ya. Itu ya, Anda kan bisa baca sendiri.
Wa fi bud'i ahadikum. Bud'i itu farji. Farji itu tanda petik. Itu pun ada pahalanya karena Anda memberikan kegembiraan, kebahagiaan buat orang lain. Termasuk buat istri atau termasuk pada suami, teman-teman. Nah, kemudian ada yang nanya, Nabi, kalau hubungan suami istri kan biasa aja itu. Apakah kalau kita melakukan hubungan suami istri lalu dapat pahala? Kata Nabi, bukankah kalau orang melakukan tanpa nikah menjadi dosa, maka ketika melakukannya dengan nikah menjadi pahala. Berarti pahala banyak banget, teman-teman, sangat banyak. Bahkan untuk menjadi suami yang baik itu pahala, menjadi istri yang baik juga pahala. Luar biasa. Wa anhu, dari Abi Dzar lagi, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qa akhaka biwajhin talqin. Tolikin, boleh tolkin, boleh tolikin. Jangan kamu meremehkan kebaikan walaupun kecil, walaupun dia tidak besar, walaupun sekedar senyum. Karena senyum itu sedekah. Ketika ketemu orang Anda senyum, sedekah. Kenapa? Anda membuat orang itu bahagia disenyumin. Coba kalau Anda ketemu orang, Anda bikin dia takut. Ini bikin orang senang tuh, bahagia. Tapi lagi-lagi teman-teman, ini hal-hal seperti ini Anda baca konteksnya dengan baik. Bekerjalah dengan giat, lalu menjadi orang kaya sehingga bisa sedekah, itu yang penting. Tapi kalau Allah ternyata menjadikan miskin, tetap bisa sedekah, yaitu dengan senyum. Berarti kalau nanti Anda punya uang yang lebih, ya jangan ngomongin sedekah senyum, jangan. Senyum itu sedekah bukan buat kita, buat orang lain. Karena ada saja orang yang ketika Jumatan ada kotak amal lewat, dia senyum. Ya kalau Anda punya uang, cemplungin duitnya. Kenapa senyum? Sedekah ya. Sedekah pada kotak amal, ya cemplungin duit, disenyumin kotak amal. Artinya bahwa untuk menjadi baik, untuk beribadah, orang kaya ada caranya, orang miskin ada caranya. Laki-laki ada caranya, perempuan ada caranya. Ini disebut fi bayani turuk kasrati turukil khair. Betapa banyak kebaikan itu caranya yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan kebaikan, supaya mendapat pahala dan seterusnya. Bahkan menjadi suami yang baik itu juga kebaikan, menjadi istri yang baik itu kebaikan. Ini hadisnya banyak banget teman-teman, karena memang bab kasrati turukil khair itu hadisnya banyak. Anda baca sendiri dan Anda akan lihat, oh iya ternyata memang untuk menjadi baik itu nggak sulit kok. Kita bisa melakukan sesuai kapasitas kita. Bagi yang muda ya, misalnya nih besok ada acara bersih-bersih masjid karena menjelang Ramadan. Yang muda yang bersih-bersih, yang tua nggak usah. Udah nggak kuat dia bongkok-bongkok, tapi nyediain gorengan yang banyak. Ya kalau yang tua kemudian maksain ngosek-ngosekin masjid musola, tiba-tiba malah dia kertek ya malah. Ya kalau gitu tahu diri saja. Ya sudah, nanti biar makanan sama minuman saya. Lalu Anda di sampingnya senyum. Ngapain Mas? Sedekah. Jangan ya ikut nyumbang juga teman-teman ya. Baik, saya kira cukup. Nata-mata bi qiraatil hadis. Kita selalu bahagia membaca hadis, karena untuk orang generasi kayak kita ini membaca hadis itu ibarat mendapat WA dari pacar. Bahagianya. Bagi orang yang cinta Nabi, membaca hadis itu akan selalu menyenangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.